Lagi-lagi Mimin secara spesial mengucapkan terima kasih yang sudah mau like dan kasih komentar yang baik. 1651. Di serangan yang pertama ini, entah ada berapa banyak korban yang berjatuhan. Tapi, bagaimanapun serangan tersebut hanya menghususkan menyasar para budak tingkat Undying Flame saja. Sebagian besar dari mereka masih bisa bertahan saat menerima serangan itu. Tapi kemudian, Nyria sebagai pelopor dari aksi, dia terbang ke langit dan palu di tangannya langsung menghantam jatuh sebuah pesawat. Detik berikutnya, semakin banyak budak yang meniru aksi Nyria. Peperangan pun kembali dimulai. Di bawah kepemimpinan Nyria saat ini, para budak bergegas berterbangan di udara. Satu persatu pesawat meledak. Pertempuran ini melibatkan jutaan ahli bela diri tingkat Undying Flame. Sedangkan di sisi Big Jade, jumlah mereka tentu saja lebih banyak. Pertempuran keduanya pun terjadi begitu sengit, melebihi pertempuran akhir yang terjadi di Eternal Planet. Plak, Damar menepukkan kedua tangannya. Kertas yang tak terhitung jumlahnya seketika meledak. Pada saat ini, kembang api nampak meledak di langit bak bunga yang bermekaran. Boom, boom, boom. Pertempuran semakin sengit, dari kota SW dan terus menyebar ke daerah sekitarnya. Pada saat ini, Guntur memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Setidaknya ada sekitar 30 lebih ahli bela diri Uncomon level yang menjadi musuh mereka saat ini. Sedangkan di sisi Damar, selain Damar sendiri, hanya ada 6 orang yang memiliki kekuatan tingkat Uncomon level. Itu artinya, masing-masing dari mereka harus mampu berhadapan dengan 5 atau 6 ahli bela diri Uncomon level sekaligus. Tidak masalah bagi Thalia ataupun Wendy, bagaimanapun kekuatan mereka telah setara dengan ahli bela diri Uncomon level yang telah mengalami 3 kalam. Begitu halnya dengan Yani, dia mampu bertahan dengan mengandalkan karakteristik khususnya. Tapi, berbeda yang dialami Guntur dan Dewa Mabuk serta yang lainnya. Tidak ada cara lain bagi mereka selain bertahan sekuat tenaga. Pada awalnya Lilia tidak bisa bertahan, tapi seiring dengan meluasnya medan perang, orang-orang planet Skyred yang belum dinetralisir juga ikut berperang. Dia tidak perlu melanjutkan menetralisir obat dan akan melakukannya setelah perang sudah berhenti. Jika menang, tentu saja dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dia janjikan. Bisa dibilang dia juga mempunyai peran yang besar dalam pertempuran kali ini. Hanya saja, dia tidak langsung ikut dalam pertempuran di medan perang. Wajah memucat saat ini, bagaimana tidak. Energi Qi yang dia keluarkan benar-benar besar. Namun, dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggerakkan kelima jari tangannya secara perlahan. Ada sinar hijau muncul dari tubuhnya yang saat ini terhubung pada tubuh Damar dan yang lainnya. Habisi dia. Saat energi vitalitas itu disuntikkan ke dalam tubuhnya, Guntur merasa luka-lukanya mulai membaik. Slash! Sebuah pedang lagi-lagi menebas bagian tubuhnya. Dalam sekejap, muncul robekan besar di lengan kanannya. Namun, luka tersebut bisa sembuh dengan cepat. Benar-benar menakjubkan. Ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh karakteristik hidup. Jika 1 lawan 1, kekuatan tempur yang Lilia miliki mungkin akan sangat buruk. Tapi, setelah mencapai tingkat Uncomon level, dia memiliki kontribusi yang sangat besar. Faktanya, setelah berhasil mencapai tingkat Uncomon level, dia tidak pernah ikut dalam pertempuran apapun. Dan saat ini, semua orang benar-benar telah merasakan kengerian dari karakteristik hidup. Teknik penyembuhan dari karakteristik hidup memang sangat mengerikan. Selama kondisi seseorang tidak mengalami kematian, maka karakteristik hidup mampu memberikan pengobatan dan pemulihan yang relatif singkat. Itu artinya, teknik dan kekuatan orang tersebut akan bertambah besar saat dikombinasikan dengan kekuatan hukum milik Lilia. Mungkin, satu-satunya hal yang menyakitkan adalah saat tubuh menderita luka tebasan atau robek. Namun, di dalam pertempuran yang mempertaruhkan hidup dan mati, sedikit rasa sakit bukanlah apa-apa. Serang! Teriak Guntur. Dia merasakan energi vitalitas masuk ke dalam tubuhnya. Energi Qi-nya menyelimuti orang-orang yang ada di sekitarnya. Tombak panjang pun kembali menari menghadapi musuh. Tekanan yang dirasakan oleh lainnya juga sedikit berkurang. Tentu saja, hanya tekanan saja yang berkurang, namun tetap saja mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka kalah dalam segi jumlah. Tapi tidak masalah. Berdasarkan strategi yang direncanakan di awal, tugas mereka hanya untuk menahan beberapa orang itu saja. Boom,
Boom, tempat Damar berdiri saat ini tentu saja adalah pusat dari medan perang. Dia seorang diri melawan 5 ahli bela diri yang memiliki tingkat kultivasi setengah dewa. Jika hanya ada 2, semisal yang terjadi pada waktu yang lalu, Leonor dan Demas, Damar tentu saja bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tapi sekarang, dia berhadapan dengan 5 musuh sekaligus. Damar sendiri merasa sedikit kewalahan, terutama saat menghadapi pasangan suami istri mengerikan itu, Hares dan Herian. Mereka berdua adalah lawan yang tangguh. Sedangkan untuk ahli bela diri yang memiliki karakteristik tanah beserta Nash, mereka berdua mempunyai kemampuan bertahan yang kuat. Saat keduanya menahan serangan Damar, 3 lainnya akan langsung menyerang Damar. Dari ahli bela diri setengah dewa yang melakukan penyerangan, ada seorang pria parubaya yang memiliki perawakan sedikit kurus. Wajahnya terlihat suram, tekniknya benar-benar mematikan. Serangan yang dia lepaskan selalu tiba-tiba tanpa bisa diprediksi. Ini yang menyebabkan sulit untuk menahannya. Damar bertarung sekuat tenaga, tapi untungnya dia masih bisa menahan kelimanya. Serangan mendadak pria parubaya kurus itu mampu membuat Damar terluka, hanya saja tidak sampai menyebabkan kematian. Terlebih lagi adanya suntikan energi vitalitas dari Lilia. Untuk sementara waktu dia bisa menahan kelimanya. Jejak keheranan pun terlintas di benak Hares. Dia bertanya-tanya pada lubuk hatinya. Eos sekalipun tidak akan mampu melawan mereka berlima sampai seperti ini. Kemampuan Damar memang tidak bisa diremehkan. Keragaman kekuatan hukum membawa efek yang luar biasa. Ditambah dengan perpaduan antara teknik bela diri, kekuatan serangan Damar sangat mematikan. Buktinya, mereka harus menyerang Damar dengan mengeroyoknya. Selain itu, kemampuan bertahan Damar juga benar-benar mengejutkan. Sisik yang ada di sekitar tubuhnya tidak akan terkoyak, kecuali memiliki kekuatan setengah dewa. Dragon Flick, Damar kembali melancarkan serangan dengan pedang yang ada di tangan kirinya. Di saat yang bersamaan, tangan kanannya pun mengeluarkan aura yang mengerikan. Di bawah, muncul kekuatan hukum yang cukup aneh dari tubuh Hares. Entah kenapa kekuatan tersebut seolah sedang mengganggu pikirannya. Setelah diselimuti oleh energi chi milik Damar, wanita tua itu tidak memilih untuk pergi dari lokasi. Kedua pasangan tersebut diam-diam sedang bekerja sama dan membentuk sebuah serangan yang langsung mengenai Damar. Mereka berlima pasti belum pernah berlatih dalam taktik serangan bersama. Namun, untungnya mereka adalah ahli bela diri tingkat setengah dewa. Kerjasama pun bukanlah sesuatu yang sulit untuk mereka lakukan. 2 orang bertahan, 2 orang lain menyerang Damar secara langsung. Sedangkan 1 orang lagi melakukan penyerangan tiba-tiba. Damar benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan kali ini. Sudahlah, menyerang saja, teriak Hares saat cahaya biru dari tangannya sedang bertabrakan dengan serangan Damar. Tidak ada 1 orang pun yang berani mendekati mereka. Energi chi yang dihasilkan sangat mengerikan. Hanya dengan mendekat saja, ahli bela diri Uncomon level saja akan merasakan sesak di dadanya. Begitukah? Damar tiba-tiba mengeluarkan senyum yang aneh. Ekspresi wajah Hares pun berubah. Dia merencanakan sesuatu yang licik, cepat serang dia dan tahan dia. Tapi, pada saat ini, senyum di wajah Damar semakin lebar. Tiba-tiba Damar menjentikkan jari tangan kanannya. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan mereka berlima. Bersambung, 1652. Karakteristik magis, teleportasi. Seseorang yang memiliki karakteristik magis terkenal sulit untuk dihadapi. Saat Damar menghilang, kumpulan kertas pun muncul di udara tempat posisi awal Damar. Dan, boom, suara teriakan pun menggema di mana-mana. Ledakan kertas ini tentu saja tidak akan berakibat fatal untuk ahli bela diri yang memiliki kekuatan setengah dewa. Waktu yang singkat itu, tentu saja bisa dimanfaatkan Damar untuk melakukan banyak hal. Seperti yang terjadi pada saat ini. Tiba-tiba saja dia muncul di samping Guntur yang tengah berlumuran darah. Guntur sendiri pada saat ini sedang melawan 5 ahli bela diri Uncomon level seorang diri. Mereka tidak menyangka Damar akan berada di hadapan mereka berlima. Padahal, dia sendiri sedang menghadapi 5 ahli bela diri setengah dewa saat ini. Ikat jiwa, ucap Damar. Dalam sekejap, karakteristik jiwa milik Damar pun telah diaktifkan. Menghadapi serangan Damar, kekuatan hukum jiwa yang dikombinasikan dengan hukum impian, ahli bela diri setengah dewa saja tidak bisa berkutik meski hanya sekejap saja. Apalagi mereka-mereka yang memiliki kekuatan Uncomon level.
Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, Damar dapat dengan mudah membunuh ahli bela diri Uncomon level. Mata kelima ahli bela diri Uncomon level pun terbelalak. Saat mereka tersadar, beberapa cahaya pedang tiba-tiba muncul dan 5 kepala melayang ke udara. Blar, kilat dan guntur pun menyambar di langit, hujan darah kembali mengalir. Lagi-lagi, ahli bela diri Uncomon level pihak Big Jade tewas dalam pertempuran. Bocah tengik, teriak Hares hingga menggema. Amarahnya tak lagi bisa terbendung. Herian, cepat bunuh wanita karakteristik hidup itu. Kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun. Hares tidak menyangka Damar akan memainkan trik semacam ini. Dia tahu Damar memiliki banyak karakteristik berbeda. Dalam pengepungan yang mereka berlima lakukan, seharusnya Damar akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyerangan. Namun, siapa sangka Damar justru berteleportasi dan membunuh 5 ahli bela diri Uncomon level lain tepat di hadapan mereka. Mana mungkin dia tidak kesal melihat pemandangan seperti itu. Pertarungan masih terus berlanjut. Hares dan yang lainnya langsung mengepung Damar sekali lagi. Sedangkan Herian, tatapannya penuh dengan aura pembunuh. Tak ingin berbasa-basi lagi, dia lantas pergi menghampiri Lilia. "Kamu tidak akan bisa pergi kemana-mana," teriak Damar. Karakteristik angin pun diaktifkan, kecepatannya mencapai titik yang begitu mengerikan. "Jangan harap kamu bisa menghentikannya." Tepat pada saat ini, wajah Hares begitu suram. Di sekitar tubuhnya mulai muncul cahaya keunguan. Cairan kental yang tak terhitung jumlahnya melayang di mana-mana, membuat siapapun yang melihatnya akan merasa jijik dan tidak nyaman. Yang paling membuat Damar merasa jijik adalah begitu kekuatan hukum menjijikkan itu diaktifkan, maka pergerakan yang berada dalam jangkauannya akan melambat, termasuk pergerakan Damar. "Lilia, cepat lari!" teriak Damar. Musuhnya kali ini adalah seorang dengan karakteristik jiwa, mustahil Damar bisa menghentikannya untuk saat ini. Sedangkan Lilia, dia tidak bisa menahan serangan dari karakteristik jiwa. Begitu Lilia berhasil dikendalikan, maka hasilnya akan sama seperti saat Damar membunuh para ahli bela diri Uncomon level dengan mudah. Lilia pasti akan mengalami nasib yang sama. Hal ini tentu saja tidak ingin Damar lihat. Dalam pertempuran kali ini, pemikiran Damar cukup sederhana. Dia hanya ingin membunuh sebanyak-banyaknya ahli bela diri Uncomon level, sehingga orang-orang Big Jade akan bergidik ketakutan saat mendengar namanya nanti. Agar rencana itu berhasil, dia harus mampu menahan 5 ahli bela diri tingkat Half God ini. Jika salah satu dari mereka berhasil lolos dari pengawasannya, maka anggap saja rencana yang telah mereka buat gagal. Mungkin, Wendy dan Thalia masih bisa bertahan menghadapi ahli bela diri tingkat setengah dewa. Tapi untuk yang lainnya tentu saja bukanlah lawan yang sepadan. Kertas yang Damar tinggalkan hanyalah sebagai pengalih perhatian untuk menjauhi mereka berlima selama beberapa detik. Dari celah ini, dia akan membunuh ahli bela diri Uncomon level lainnya dengan mudah dan segera kembali menghadapi kelima ahli bela diri tingkat setengah dewa. Ahli bela diri Uncomon level yang Big Jade miliki hanya tersisa sekitar 30 orang. Jika mereka berhasil membunuh setengahnya, besar kemungkinan akan membuat orang-orang Big Jade sakit hati. Itu sebabnya, teleportasi adalah kunci dari keberhasilan rencana ini. Tapi, dia telah meremehkan kecepatan reaksi dari 5 ahli bela diri setengah dewa yang ada di depannya saat ini. Jika mereka ingin menahannya di sini, kemudian menyuruh salah satu dari mereka pergi, bukankah itu hanya perkara mudah? "Jangan pedulikan aku," teriak Lilia sembari menengadahkan kepalanya, wajahnya penuh dengan senyuman. Pada akhirnya, akan ada orang yang harus mengorbankan nyawanya. Sebenarnya, saat pertempuran ini dimulai, Damar sempat memikirkannya. Besar kemungkinan, salah satu dari mereka akan tewas dalam pertempuran, entah dirinya ataupun yang lainnya. Setiap peperangan yang dilakukan, pasti akan ada satu orang atau lebih yang harus mengorbankan nyawa. Mereka hanya ingin membuat masa depan yang lebih baik untuk bumi. Wajah Damar penuh keengganan, dia terlihat tidak bisa menerimanya. "Lilia, cepat lari!" teriak Damar sekali lagi. Lilia tidak lagi menjawabnya. Matanya indah sedikit bersinar, dia menatap Damar tanpa ada niatan sedikit pun untuk pergi. "Lonjakan kematian," ucapnya. Chris dan Winston pun berteriak bersamaan berdiri di depan Lilia, demi semua yang bernafas. Mereka berdua harus melindungi Lilia. Meski mereka hanya ahli bela diri Immortal Undying Flame, tapi tidak ada rasa takut sedikit pun di hati mereka saat berhadapan dengan Herian yang memiliki kekuatan tingkat Half God. Di belakang mereka,
Dengan rokok yang sudah hampir terbakar habis, Dewan tak hentinya melesatkan pelurunya ke arah Herian si wanita tua jalang itu. Tapi, untuk seorang ahli bela diri setengah dewa yang memiliki karakteristik jiwa, sudah barang tentu bisa dengan jelas melihat lintasan peluru yang sedang mengarah ke arahnya. Menghindarinya pun pasti mudah. Di titik tertentu, ekspresi Dewan, Chris dan Winston nampak datar. Yah, dalam sekejap mereka bertiga telah berada di bawah kendali Herian. Karakteristik jiwa yang dimiliki Herian jauh lebih kuat dibandingkan milik Damar. Secara, dia telah mengalami 3 kalam saat berada di ahli bela diri Uncomon level. Tubuh Lilia saat ini dipenuhi dengan energi Qi, dia terlihat seolah-olah sedang membakar energi vitalitasnya sendiri. Damar nampak seperti cacing kepanasan. Entah apa yang akan terjadi padanya saat melihat Lilia tewas dalam pertempuran kali ini. Bisa jadi dia akan menggila. Dia tahu jika peperangan kali ini tidaklah mudah. Tapi, dia tidak menyangka akan menjadi sesulit ini. Mustahil untuknya bisa lolos dari perhatian keempat ahli bela diri setengah dewa yang sedang mengepungnya. Dia geram dan berniat menggunakan teleportasi untuk yang kedua kali. Hanya saja, jarak antara dirinya dan Lilia sangatlah jauh. Meski diaktifkan, teleportasinya tidak akan bisa menjangkaunya. Itu artinya, mustahil Damar bisa menyelamatkan Lilia saat ini. Lilia merupakan awal. Selanjutnya, Herian akan melanjutkan penyerangannya pada Thalia, Yani dan yang lainnya. Teriak Damar sekencang-kencangnya. Di tubuhnya, kekuatan 8 karakteristik dan 8 hukum melonjak sepenuhnya. Melihat Herian yang semakin dekat dengan Lilia, dia merasakan energi vitalitas yang ada dalam tubuhnya semakin meningkat. Saat ini, Damar telah menggila. Lilia, Yani, Wendy dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini di atas kastil yang terapung. Mereka berteriak sekencang-kencangnya. Damar, apa kamu benar-benar berpikir masih mempunyai kesempatan? Ucap Hares. Aku sudah mengatakannya, hari ini. Kamu harus mati di tanganku. Bersambung. 1653. Wanita itu telah ikut andil membuat Big Jade porak-poranda seperti ini. Tentu saja dia harus mati. Sedangkan yang lain, aku akan membiarkan mereka hidup dan menjadi budakku. Jangan khawatir, sebentar lagi, kamu akan pergi menemaninya. Imbuh Hares. Dan sekarang, aku juga tidak ingin bermain-main lagi denganmu. Hares sudah tidak ingin membiarkan Damar bergerak dengan bebas. Dia tahu Damar masih mempunyai kesempatan untuk melakukan 2 kali lagi teleportasi. Dia khawatir jika membiarkan Damar hidup, ahli bela diri Uncomon level yang ada dalam pihaknya akan tewas terbunuh. Dia tentu saja tidak ingin melihatnya. Dewa, turunlah, teriak Hares. Di sekitarnya, ahli bela diri Uncomon level yang masih terlibat dalam pertempuran mulai bergerak menjauh. Dan kemudian, mereka mulai berdoa. Dewa perang yang perkasa, Dewi keberuntungan yang suci. 7 orang berdoa kepada 7 dewa secara bersamaan. Jika 7 dewa benar-benar datang, meski tidak menggunakan tubuh asli, namun tidak diragukan lagi. Tekanan yang akan Damar dan lainnya dapatkan semakin besar. Damar penuh dengan amarah yang tak tertahankan. Jangan pedulikan aku, sahut Lilia. Cukup lakukan sesuai rencana. Damar, satu-satunya penyesalan yang ada di sepanjang hidupku, aku belum bisa memberimu seorang. Belum juga menyelesaikan kata-katanya, tatapan Lilia kini mendadak datar. Herian sudah berada di dekatnya, senjata yang ada di tangannya telah berayun menuju tepat ke arah leher Lilia. Ada sedikit perjuangan yang terlihat di mata Lilia saat ini. Tapi, tetap saja dia tidak bisa menahan serangan karakteristik jiwa yang ditujukan padanya. Tidak, pada saat ini, Damar tidak bisa menahan diri lagi untuk berteriak sekencang-kencangnya. Aura di dalam tubuhnya terus mengalami peningkatan. Dia benar-benar menggila saat ini. Wush! Tepat pada saat ini, kilatan cahaya putih melintas tiba-tiba. Dia muncul tepat di depan Lilia. Apa? Munculnya sosok ini di medan pertempuran membuat siapapun yang melihatnya terkejut. Blar, pada saat yang sama, dari arah yang lain, Cutwin Sword muncul bersamaan dengan Rindam. Pedang panjang miliknya sudah berada dalam genggamannya. Detik selanjutnya, aura pedang yang dahsyat dari dalam tubuhnya mulai membumbung naik ke langit. Eos! Cepat menyingkir, teriak Herian. Eos tidak menggubrisnya, dia lantas mengayunkan pedangnya ke arah Herian. Aura pedang yang mengerikan terus meningkat. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ekspresi Herian seketika memucat,
dia tidak berani melanjutkan serangannya dan memilih untuk kembali ke posisi awal. Kamu sudah naik tingkat, sahut Herian menatap Eos dengan takjub. Aku telah belajar banyak hal, wajar jika aku mampu naik tingkat, ucap Eos tenang. Di udara, Damar yang sedang menghadapi kepungan dari Hares dan yang lainnya, awalnya terkejut melihat pemandangan ini. Namun, setelah dia tersadar, raut wajah kebahagiaan pun terpancar di wajahnya. Dia tidak tahu kenapa Eos bisa muncul di tempat ini sekarang. Tapi, tidak masalah, yang penting Eos telah menyelamatkan nyawa Lilia. Anggap saja dia mempunyai 2 utang budi pada Eos saat ini. Dia sendiri bahkan tidak tahu apa bisa membalas utang budi itu pada Eos nanti. Di sisi lain, Damar juga merasakannya. Saat melakukan serangan pada Herian, kekuatan Eos nampak berbeda. Eos kini sudah naik tingkat. Eos, apa yang ingin kamu lakukan? Teriak Hares. Apa kamu tidak tahu? Aku tahu betul dengan apa yang aku lakukan saat ini. Sahut Eos sembari menengadahkan kepalanya. Dia pun menatap Herian dan berkata dengan tenang, apa yang diucapkan Damar memang benar, dari awal. Aku memang salah, sekarang. Aku ingin membayar semuanya. Jika saja aku yang menjadi dewa saat itu dan bukan Helos. Arah perkembangan Big Jade pasti tidak akan menjadi seperti sekarang ini, ucap Eos. Karena kesalahanku, orang-orang Big Jade telah ternoda dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka, para budak planet Skyred harus memperoleh kebebasan. Selanjutnya, aku akan menebus semua kesalahanku. Tatapan Hares nampak tajam saat ini. Eos, kamu tahu konsekuensi atas apa yang kamu ucapkan barusan? Aku tahu dengan jelas, jawab Eos sembari menengadahkan kepalanya. Semuanya, hentikan peperangan ini. Jika kalian masih bersikeras untuk terus bertarung dan membunuh semua budak yang ada di kota SW ini. Berbicara sampai di situ, Eos memalingkan pandangannya menatap Damar, maka, selanjutnya. Aku, Eos, akan bergabung dengan Damar melawan kalian. Kedatanganku kali ini, untuk menghentikan peperangan ini. Tak lama setelah Eos berkata-kata, sebuah suara makian terdengar, Damar. Kamu sudah membuat Eos berkhianat, hukuman yang akan kamu dan teman-temanmu terima akan berlapis-lapis. Kalian tidak layak mati. Orang yang berbicara adalah salah satu receiver dewa. Hanya saja, untuk sementara waktu Damar masih belum menyadarinya. Receiver dewa adalah orang yang bersedia menjadi wadah untuk dewa saat dipanggil. Mereka juga bisa dianggap sebagai perantara dewa. Tidak lama kemudian, klon 7 dewa hadir di antara mereka. Kehadiran klon 7 dewa membuat pasukan Big Jade yang sebelumnya lesu, kini menjadi lebih bersemangat. Eos, kamu tahu konsekuensi dari apa yang kamu lakukan saat ini. Seru Dewa Semesta. Dewa Semesta tidak memedulikan Damar, tatapan matanya dingin menatap ke arah Eos. Eos tidak merasa takut sedikit pun, dia bahkan membentuk sebuah bunga pedang dan berkata dengan tenang, dengan keadaanmu yang sekarang mustahil bisa membunuhku. Selesai mengatakannya, tiba-tiba dia menoleh ke arah Damar. Damar, hari ini, kita hancurkan klon 7 dewa, bagaimana menurutmu? Ucapnya tenang. Damar menjilat bibirnya, dia maju selangkah dan berdiri di samping Eos. Tua bangka, belum lama ini aku sudah membunuh satu klonmu. Dan hari ini, aku akan melakukannya lagi. Kemudian, akan ada hari di mana aku akan memenggal wujud aslimu. Ucap Damar menantang Dewa Semesta. Selesai mengatakannya, Damar mengangkat pedang panjangnya dan menunjuk ke arah Dewa Semesta. Mari kita selesaikan sekarang. Wajah Dewa Semesta terlihat suram. Klon mereka setara dengan ahli bela diri dengan kekuatan setengah dewa. Ditambah dengan Hares dan beberapa orang lainnya, jika dilihat dari segi jumlah, mereka masih berada di atas angin. Eos, bagaimanapun, kamu berasal dari Big Jade. Tepat pada saat ini, terdengar suara Helos Sang Dewa Matahari. Kamu tahu kan bagaimana akhir dari pertempuran kali ini? Bagaimana akhir dari pertempuran kali ini? Sahut Eos sembari tertawa. Budak dari planet Skyred akan terbebas seperti apa yang aku inginkan. Kita sudah banyak membunuh mereka. Kita juga sudah membuat planet mereka hancur. Mereka pasti akan membalas dendam pada kita. Kalau kamu membela mereka, kamu hanya akan menanam bom waktu. Teriak Helos. Eos terdiam, lalu kemudian dia mengangkat kepalanya. Itu masalah nanti, kita tidak perlu membahasnya sekarang. Yang terpenting, aku ingin semua pasukan Big Jade mundur untuk saat ini. Hahaha, terlihat semburan cahaya mekar di balik mata Orpan saat ini.
Karena kamu ingin mati di sini, aku akan menurutinya. Selesai mengatakannya, dia pun perlahan turun ke bawah. Tepat sekali, pilihan yang dia buat saat ini adalah tetap melakukan penyerangan. Pertempuran kali ini telah benar-benar membuat Big Jade gempar. Mana mungkin dia akan membiarkan Damar melepaskan kendalinya terhadap para budak planet Skyred. Jika dibiarkan, orang-orang Big Jade akan kehilangan masa-masa indah yang selama ini mereka nikmati. Orpan, cukup, hentikan. Tepat pada saat ini, pria bertubuh kekar itu mulai angkat bicara. Dewa Semesta tiba-tiba menoleh ke arah pria itu. Saat ini, pria bertubuh kekar itu berjalan menghampiri Dewa Semesta. Dia tampak membisikkan sesuatu. Damar dan yang lainnya tidak bisa mendengar obrolan keduanya. Setelah mendengarkan, mata Dewa Semesta nampak dingin. Benarkah? Pria bertubuh kekar itu pun menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, mata Dewa Semesta mulai suram tak menentu. Bersambung, 1654. Selang beberapa saat, barulah dia mengangkat kepalanya dan menatap Damar serta Eos. Oke, kalau memang seperti itu, aku akan membiarkanmu hidup selama 2 bulan lagi. Damar, awalnya aku berencana untuk menunggu beberapa tahun lagi sampai Big Jade benar-benar hancur untuk melakukan invasi terhadap bumi dan melatih mereka menjadi ahli bela diri Uncomon level. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Wujud asliku sudah berada dalam perjalanan menuju bumi. Ucapnya dengan tenang. Mendengar itu, lagi-lagi Damar nampak seperti cacing kepanasan. Wujud asli Dewa Semesta secara langsung pergi ke bumi. Itu artinya, meski sekarang juga dia pergi ke bumi, mustahil untuk bisa melawannya. Tepat pada saat ini, senyuman pun terpancar di wajah Hares. Semuanya akan berjalan lebih cepat dari dugaan. Orang-orang Big Jade akan mulai melakukan perjalanan menuju bumi. Saat kamu kembali, hanya akan ada mayat-mayat yang akan menyambutmu. Sialan, mendengar ucapan Hares, emosi Damar dan yang lainnya meluap-luap. Aura yang mengerikan terlihat di tubuh Damar saat ini. Jika seperti itu, urusanku dengan Big Jade tidak akan pernah usai sampai kapanpun, camkan itu. Orpan, tepat pada saat ini, suara seorang wanita yang sangat lembut terdengar dari kejauhan. Siapa lagi yang datang? Semua orang pun melihat ke udara. Sebuah pesawat luar angkasa berwarna emas nampak melayang di sana. Pesawat itu terlihat tidak begitu besar. Tapi, saat Dewa Semesta melihatnya, ekspresi wajahnya mendadak suram. Stardin, untuk apa kamu datang ke Big Jade? Tidak ada tujuan spesifik, aku hanya akan menunaikan 2 urusan penting. Di atas pesawat, muncul sesosok manusia yang berjalan keluar secara perlahan. Wanita itu berambut pendek, perawakannya ramping namun terlihat seperti seorang pria. Tapi, saat berbicara, suaranya begitu lembut. Kedatanganku ke sini untuk membawa pergi seseorang. Ucapnya, selesai mengatakannya, dia menatap ke arah Eos. Orang yang berbakat sepertinya, hanya kamu orang bodoh yang tidak ingin membuatnya menjadi seorang dewa. Ucap wanita itu sembari tersenyum. Yang dia maksud bodoh tak lain tak bukan ialah Orpan. Selain itu, aku mempunyai informasi untuk bocah yang satu ini. Selesai mengatakannya, dia menatap ke arah Damar. Hei bocah, redam emosimu saat ini, Orpan. Tidak akan bisa menyentuh bumi. Pria tua pancing sedang berlibur ke sana. Damar pun tercengang. Begitu juga dengan Orpan saat mendengar informasi tersebut. Selanjutnya, raut wajahnya semakin tampak suram. Tepat pada saat ini, seseorang dengan senyum dingin di wajahnya berjalan maju sembari mengangkat alisnya. Stardin, masa hidup galaksi Big Jade akan segera berakhir dan akan berubah menjadi lubang hitam. Bumi adalah satu-satunya tempat yang bisa menampung orang-orang Big Jade. Ada apa ini? Apa galaksi Zilenia memilih untuk ikut campur ke dalam masalah ini? Galaksi Zilenia merupakan salah satu planet utama dari 8 planet utama yang ada di alam semesta. Orang yang berbicara saat ini adalah Dewa Kearifan Big Jade. Meski kalimat yang diucapkannya terdengar lembut dan santun, namun ada sedikit ancaman di balik kata-katanya itu. Setelah Big Jade hancur, maka sudah menjadi keharusan untuk menginvasi salah satu dari planet utama. Dan bumi merupakan planet utama yang baru, tentunya adalah sebuah pilihan yang baik untuk melakukannya. Maksud dari kalimat yang disampaikan olehnya barusan adalah jika galaksi Zilenia ikut campur, maka mau tidak mau mereka akan bertempur satu sama lain. Aku tidak tertarik dengan masalah ini, tapi
Pak Tua Pancing sangat suka dengan bocah ini, ucap Stardin sembari menatap Damar. Kedatanganku kali ini untuk membawa Eos pergi. Tentu saja, untuk sementara waktu wujud asli kalian tidak akan bisa datang ke tempat ini. Dan aku akan membantu Eos mewujudkan keinginannya yang terakhir. Itu sebabnya, kalian harus mundur sekarang, aku akan berada di sini selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, aku akan pergi dan masalah setelah itu tak lagi menjadi urusanku. Imbu Stardin, kamu berniat menjadikan Eos sebagai dewa di Zilenia. Sahut Orpan mendadak menyipitkan matanya. Kenapa? Tidak boleh, ucap Stardin sedikit tersenyum. Sampah seperti Helos saja bisa menjadi dewa, bukankah Eos jauh lebih kuat darinya beratus-ratus kali lipat? Tidak jauh dari tempat mereka berdiri, raut wajah Dewa Matahari nampak suram. Dan pada saat ini, Damar mulai angkat bicara. Maaf sebelumnya, Tetua. Apa yang Tetua barusan ucapkan bisa dipercaya? Tentu saja, sahut Stardin dengan tersenyum. Seorang pria tua yang suka memancing di alam semesta sedang pergi menuju planet kampung halamanmu. Selain itu, hubungan antara dia dan Orpan bisa dibilang tidak harmonis. Ditambah lagi, Orpan tidak bisa menandarinya, jadi, untuk sementara waktu bumi aman terkendali. Tentu saja, Orpan bisa menunggu 3 bulan berlalu sebelum pergi ke sana. Bagaimanapun, Pak Tua Pancing hanya bisa tinggal di bumi selama 3 bulan. Selesai mengatakannya, dia menyipitkan matanya dan tersenyum ke arah Orpan. Orpan, kalau kamu tidak percaya pergi saja sana ke bumi. Temui Pak Tua Pancing sendiri. Kamu pikir aku takut dengannya? Ucap Orpan dengan tenang. Kamu takut atau tidak masalah. Yang penting coba saja kamu pergi. Jawab Stardin. Intinya, selama 3 bulan ini, aku akan berada di planet Skyred. Orang-orang Big Jade diharapkan menjauh dari tempat ini. Sekarang, kalian semua bisa pergi. Oke, tepat pada saat ini, Dewa Kearifan kembali angkat bicara. Kebetulan aku sedang luang saat ini, kapan-kapan aku akan mampir ke Zilenia. Terserah apa katamu, jawab Stardin tenang. Setelah 3 bulan berlalu, aku tidak akan ikut campur urusan kalian. Terserah apa yang ingin kalian lakukan, invasi bumi atau lain semacamnya, aku tidak akan ikut campur, ucap Stardin tersenyum. Dalam waktu 3 bulan ini, kalian tidak boleh melakukan apapun yang kalian ingin lakukan seenaknya. Oh iya satu lagi, ucapnya tiba-tiba menyipitkan matanya. Titan masih ada di tanah telantar dewa, bisa jadi jika kalian tidak berhenti, Big Jade akan lebih dulu mengalami kehancuran. Dan apabila itu terjadi, orang-orang Big Jade tidak akan mempunyai tempat tinggal. Boleh saja jika kalian ingin lebih dulu menginvasi bumi. Tapi, jangan salahkan jika Pak Tua Pancing akan berhadapan dengan kalian, cukup menarik bukan? Kalian masih yakin mau melanjutkan peperangan ini? Imbu Stardin, kamu masih terus berhubungan dengan si gila Titan itu. Tepat pada saat ini, Dewa Kearifan memandang ke arah Stardin. Hati-hati, jika tidak, kamu sendiri yang akan mendapatkan masalah. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku, sekarang. Kalian boleh pergi dari sini, ucap Stardin dengan tenang. Ada banyak pesawat luar angkasa yang masih melayang di langit kota SW. Raut wajah Dewa Semesta nampak kacau. Masalah sudah berkembang hingga ke titik ini. Dia tidak menyangka akan melibatkan galaksi lain dari 8 planet utama. Bahkan, dewa dari galaksi tersebut sampai datang ikut mencampuri urusan mereka. Pak Tua Pancing memiliki ketertarikan pada Damar. Hal tersebut benar-benar membuat Orpan kesal. Dia nampak merenung sejenak, lalu menatap Stardin dalam-dalam dan berkata, 3 bulan. Kamu akan membayar cukup untuk 3 bulan yang kamu inginkan hari ini. Stardin hanya tersenyum menanggapinya. Kembali ke Big Jade. Pada saat ini, terdengar suara Dewa Semesta memberikan arahan. Kita pergi dari sini. Beberapa orang lainnya juga ikut memberikan instruksi. Pertempuran kali ini berakhir dengan cara seperti ini. Melihat orang-orang Big Jade yang mulai pergi, punggung Damar dipenuhi dengan keringat dingin. Meski pertempuran ini dilakukan sebagai upaya terakhir, namun ada banyak hal yang sebenarnya masih dia pikirkan. Damar menatap ke arah Stardin, dia pun teringat akan Pak Tua Pancing. Dia selalu merasa jika dirinya terlibat dalam semacam pusaran yang dia sendiri tidak menyadarinya. Dan sekarang, kekuatan yang dimilikinya masih terlalu lemah. Bahkan sampai detik ini dia tidak mengetahui apa-apa. Apa ini permainan antara 2 planet utama? Bersambung, 1655.
Hubungan antara Titan dan Stardin, Stardin dan Patua Pancing dan Dewa Semesta. Termasuk Dewi Keberuntungan, Dewi Tanah, bahkan Eos. Damar tidak mengatakan apapun, untuk saat ini dia masih tidak cukup kuat. Yang dia bisa hanya bertahan di kesempatan kali ini. Bahkan, ada banyak hal yang tidak ingin dia tanyakan. Segala sesuatunya pasti akan terpecahkan dengan sendirinya selama bisa menjadi kuat. Dia menatap ke arah Thalia. Wajah Thalia dan yang lainnya penuh dengan ketidakikhlasan. Mereka bisa merasakan stabilitas bumi tampaknya hasil dari sebuah permainan semata. Di sisi lain, mereka sendiri, meski telah melakukan banyak hal sekuat tenaga, tapi nyatanya, semua itu tidaklah berpengaruh apa-apa. Intinya, hanya di bawah permainan bersama yang dilakukan oleh beberapa ahli bela diri tingkat dewa saja bumi bisa berada dalam kedamaian. Tentu saja, kedamaian itu hanya berlangsung sementara. Damar tidak banyak bicara, namun para budak planet Skyred justru penuh dengan semangat yang tinggi. Seluruh bagian planet Skyred telah berubah menjadi kehitaman akibat peperangan. Pada saat ini, di atas daratan yang menghitam, semua orang mengangkat tangannya dan berteriak. Kita bebas, akhirnya kita bebas, kita bukan lagi budak. Mereka berteriak sekencang-kencangnya, senyum lembut terpancar di wajah Damar. Bagaimanapun hasilnya, setidaknya akhir dari pertempuran kali ini sangatlah sempurna. Dan 3 bulan termasuk waktu yang cukup lama. Namun, setelah 3 bulan berlalu, Stardin akan pergi dari tempat ini. Selain itu, Titan juga pergi, bisa jadi Damar akan menghadapi lebih banyak masalah lagi. Jadi, dalam rentang waktu 3 bulan ini, dia harus mendapatkan cara untuk bisa mencapai kalam yang terakhir. Dengan begitu, barulah dia mempunyai kesempatan untuk bertarung dengan ahli bela diri tingkat dewa. Hanya saja, sangat sulit untuk mencapai level tersebut dalam waktu 3 bulan. Selain itu, Damar tahu betul, tidak ada yang gratis di dunia ini. Baik itu Stardin, Titan ataupun Patua Pancing, mereka tentu saja tidak akan serta-merta bersikap baik padanya. Pasti ada maksud tersembunyi dari semua ini. Sekarang, anggap saja mereka membantunya secara gratis. Tapi, sesuatu yang gratis justru adalah sesuatu yang paling mahal. Semua ini harus dibayar, cepat atau lambat hanya masalah waktu saja. Tentu saja, bumi masih berusia cukup muda. Selain itu, dalam waktu yang sesingkat itu, semua aktivitas yang ada di bumi telah berada dalam pantauan Dewa Semesta. Tidak ada satupun ahli bela diri tingkat setengah dewa yang muncul. Jika ada, bisa jadi situasinya akan berbeda. Semua yang dilakukan Damar hanya untuk melindungi bumi. Kemudian, dia ingin menikmati hidup yang aman dan tenteram. Dia terus berusaha untuk menjadi lebih kuat dan kuat lagi. Saat ini, tujuannya sudah hampir tercapai. Kondisi tubuh Lilia saat ini sedang lemah. Damar menghela napas panjang, dia tak lagi memedulikan Eos dan Stardin melainkan menatap ke arah budak-budak yang ada di bawahnya. Saudara-saudaraku semua, pertempuran kali ini Big Jade berhasil kita pukul mundur. Tapi, mereka tidak akan melepaskan kita begitu saja, bisa jadi mereka akan membalas jauh lebih besar daripada sekarang. Apa yang kita inginkan, hanyalah tempat yang aman dan damai, hidup dengan bahagia dan membuat peradaban. Jadi, beritahu semua orang yang kalian kenal. Seru Damar, Big Jade memang kuat, tapi, jika kita bersatu dan terus bersama, mereka tidak akan bisa melukai kita. Kondisi istriku sangat lemah saat ini. Dia butuh beberapa hari untuk pulih. Setelah pulih, dia pasti akan menyembuhkan luka kalian, ucap Damar panjang lebar. Armada pasukan Big Jade belum sepenuhnya pergi dari lokasi. Damar sengaja mengatakannya agar mereka mendengar dan membuat mereka kecil hati. Dan yang terpenting, supaya mereka mengerti, setelah 3 bulan berlalu, jika mereka masih berani menyerang, maka yang menyambut kedatangan mereka akan jauh lebih banyak daripada sekarang. Selesai mengatakannya, ekspresi wajah Damar seketika berubah, dia menatap ke arah langit. Di atas pesawat yang masih belum meninggalkan lokasi, Dewi Keberuntungan dan Dewi Tanah nampak menatap Damar sambil berbisik mengatakan sesuatu. Dewi Keberuntungan seolah sedang mengatakan sesuatu pada Damar. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, Damar tidak bisa mendengar apa yang sedang diucapkannya. Pesawat yang mereka tumpangi pun perlahan mulai menghilang dari penglihatan mata. Suasana berubah menjadi tenang. Hanya ada bagian daratan yang hangus dan tumpukan tulang abadi. Korban yang tewas dalam pertempuran memang cukup banyak.
Eos menatap Damar sambil memancarkan senyum di wajahnya. Damar, kamu telah memberiku pencerahan dan membuatku mengambil langkah ini. Kali ini, kebebasan orang-orang ini, aku anggap sebagai penebusanku. Tapi, mereka memiliki dendam pada Big Jade, mungkin masih ada perang kelanjutan setelah ini, ucap Damar. Kita bisa bicarakan masalah itu lain kali, tapi Big Jade. Berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba menatap ke arah matahari. Big Jade sendiri tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Selesai mengatakannya, dia kembali menatap Damar. Waktu kalian tidak banyak, Orphan pasti akan melakukan invasi terhadap planetmu. Saat Big Jade berada di ambang kehancuran, tidak akan ada yang bisa menghentikannya, termasuk 8 planet utama lainnya. Bahkan, mereka akan datang membantu untuk mengambil beberapa kekuasaan. Kedua mata Damar menyipit, lalu dia mulai mengangguk. Aku mengerti itu. Galaksi Zelenia tidak akan ikut campur. Tepat pada saat ini, Stardin nampak tersenyum. Aku orang baik. Damar masih meragukan jawaban Stardin, namun untuk kali ini, dia harus mengakuinya. Terima kasih atas bantuan tetua kali ini. Tidak masalah. Dalam rentang waktu 3 bulan ini, tidak ada yang berani masuk ke planet Skyred. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan di sini, sahut Stardin. Aku akan terus bersama Eos selama 3 bulan ini. Jika ada sesuatu, hubungi saja Eos. Eos mengangguk mengiyakan. Damar, setelah 3 bulan berlalu, aku akan menemuimu sebelum aku pergi. Aku akan memberitahumu sedikit informasi. Sampai jumpa. Damar nampak mengangguk. Setelah keduanya pergi, barulah Damar menatap ke punggung Stardin. Ada sedikit tanda tanya besar di dalam pikirannya. Hanya karena ingin memenuhi keinginan lama Eos, Stardin bersedia muncul di sini membantu peperangan. Atau, sebenarnya dia ingin menggunakan cara ini untuk menghancurkan aturan yang ada di Big Jade. Damar tidak bisa menebaknya. Dia memilih untuk menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia memandang ke arah Lilia, Thalia dan juga yang lainnya. Jalan yang kita ambil akan semakin sulit ke depannya, ucapnya. Mereka semua hanya terdiam. Sebagai tokoh penting yang ada di Night Watcher, mereka semua pasti tahu lebih banyak. Hanya saja, tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Aeras berdiri di samping Sheila, senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya. Meski pertempuran kali ini tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai kemenangan, karena waktu yang mereka punya hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan berlalu, besar kemungkinan mereka akan menghadapi balas dendam yang lebih kejam dari orang-orang Big Jade. Tapi, sebagai budak, bisa bertahan sampai detik ini dan akhirnya terbebas, itu saja sudah lebih dari cukup. Selain itu, dalam waktu 3 bulan ini, seharusnya akan ada lebih banyak orang lagi yang akan diselamatkan. Dan jika waktu itu tiba, saat orang-orang Big Jade datang, kekuatan tempur mereka bisa jauh lebih kuat dari yang sekarang ini. Dengan kekuatan tempur seperti itu, selama 7 dewa tidak benar-benar datang dalam wujud asli, maka cukup bagi mereka untuk memberi perlawanan pada orang-orang Big Jade. Damar menatap ke arah kerumunan yang bersorak-sorai di bawah. Semakin banyak beban yang harus kita pikul saat ini, gumamnya. Bersambung. 1656. Kita, tepat pada saat ini, Thalia mulai angkat bicara. Harus cari cara untuk bisa menjadi dewa lebih cepat. Apa yang diucapkan tetua Eos ada benarnya. Hari ini dewa semesta masih bisa menahan kesabarannya. Selain dari tekanan dari luar, masih ada satu penyebab lainnya, yaitu Big Jade masih belum benar-benar hancur. Jika Big Jade benar-benar hancur, mereka pasti tidak akan berpikir lagi untuk segera melakukan invasi terhadap bumi, imbuh Thalia. Selain itu, tepat pada saat ini, Guntur juga ikut angkat bicara. Orang seperti Stardin mungkin tidak benar-benar sedang membantu kita. Pertama, jika dia membantu kita, Big Jade pasti akan menyerbu tempat mereka. Kedua, planet kita adalah planet utama yang masih muda dan sistem yang juga masih baru. Bisa jadi yang lainnya hanya ingin mengambil keuntungan saja. Jadi, Lilia mencoba menambahkan, apapun yang terjadi, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kita harus menjadi dewa. Selesai mengatakannya, dia menatap ke arah Damar. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi dewa, semua yang aku lakukan hanya untuk kedamaian. Jika bumi aman dan damai, maka aku bisa hidup dengan tenang bersama orang terkasih dan juga keluargaku. Ucap Damar, aku tidak ingin mengembara, sahut Damar sembari menghela napas panjang. Tapi sekarang, kita tidak mempunyai pilihan lain. Imbuhnya, ya,
Itu benar, kita tidak mempunyai pilihan lain, seru Thalia. Demi semua yang bernafas. Huff, Damar kembali menghela napas. Tidak peduli apapun itu, semuanya telah terjadi saat ini. Jika kita tidak menghadapinya, maka orang lain harus menghadapinya. Sekarang, kekuasaan yang ada di bumi sudah diketahui keberadaannya. Ada dua buah kekuasaan yang sudah jatuh di tangan kita, satu aku pegang, dan yang satu lagi ada di tangan tetua Blade Berserker. Kita hanya punya waktu 3 bulan. Damar menatap ke sekeliling. Ada banyak hal yang harus kita lakukan selama 3 bulan ini. Kita tidak bisa kembali ke bumi untuk berlatih di tempat itu. Tapi, kita masih harus memanfaatkan 3 bulan ini untuk bertambah lebih kuat. Selesai mengatakannya, dia menatap Lilia. Lilia, kamu masih harus tetap berada di planet Skyred ini untuk menetralisir obat para budak. Ada ratusan juta orang yang ada di planet ini, dan semua itu hanya mengandalkanmu seorang. Dalam waktu 3 bulan, mungkin waktu itu sangat singkat, tapi cobalah sebaik mungkin untuk menyembuhkan mereka semua. Selesai mengatakannya, giliran Damar menatap ke arah Thalia dan yang lainnya. Thalia, kalian juga masih harus tetap berada di planet ini. Karena, 1. Menjamin keselamatan Lilia. Meski kita mempunyai waktu 3 bulan, tapi bagaimanapun apa yang kita lakukan ini adalah sangat membahayakan Big Jade. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk menyingkirkan Lilia. Mendengar penjelasan Damar, Thalia lantas mengerutkan keningnya. Dari kata-katamu ini, kamu tidak akan berada di sini bersama kita. Damar menggelengkan kepalanya. Ya, aku berencana untuk menemui tetua Blade Berserker. Aku ingin melihat sebenarnya apa yang terjadi pada tubuhnya. Selain itu, aku harus mencari tahu apa yang dimaksud dengan pencemaran. Yah, aku harus mencari tahu jawabannya. Tapi, apa kamu bisa melewati lapisan isolasi panas di sana? Tanya Thalia mengerutkan keningnya. Tidak masalah, aku punya karakteristik magma, jawab Damar. Selain itu, informasikan pada Lutfi dan juga Raya, setelah mereka datang kemari, minta pada mereka untuk melakukan pengamanan yang super ketat di sini, imbu Damar. Lutfi memiliki karakteristik magis, dia juga telah mengalami 3 kalam. Kekuatan tempurnya juga tidak kalah jika dibandingkan dengan Thalia dan yang lainnya. Aku mau ikut, sahut Dewan. Damar pun menggelengkan kepalanya, kalian bertiga harus kembali ke bumi. Dewan mengerutkan keningnya. Maksudnya, kamu meremehkan kita bertiga. Aish, tidak begitu. Aku hanya tidak mau sesuatu terjadi pada kalian. Damar lagi-lagi menggelengkan kepalanya, kalian juga sudah melihat situasi dalam pertarungan kali ini. Kekuatan Uncomon level sangat menentukan dalam pertempuran, Unding Flame sama sekali tidak berefek. Bumi memiliki tempat yang cocok untuk berlatih, selain itu, kalian harus menyampaikan kondisi terkini pada Pak Hugo dan yang lainnya. Sebenarnya, Dewan masih ingin mengatakan sesuatu. Hanya saja, dia harus mengakui, semua yang Damar ucapkan barusan memang ada benarnya. Dewan, jalankan sesuai perintah. Sahut Damar kemudian, masih ada sedikit keengganan di hati Dewan, namun apa boleh buat, dia lantas menganggukkan kepalanya, lalu berkata, demi semua yang bernafas. Damar menepuk-nepuk pundak Dewan, aku tahu kamu ingin ikut dalam pertarungan, tapi Dewan, kita harus paham satu hal, meski kita ingin menjadikan luar angkasa sebagai medan perang utama, tapi sepertinya itu akan sulit terwujud. Kita tidak tahu apa yang direncanakan Big Jade selanjutnya, tapi kita yang sekarang, meski sudah mendapatkan hati semua orang di planet Skyred ini, tapi kita masih belum sepenuhnya bisa menggulingkan Big Jade, ucap Damar. Sekalipun aku sudah mengalami 3 kalam, belum tentu aku bisa unggul saat bertarung dengan para dewa. Aku pernah melihat sekali bagaimana kekuatan mengerikan dari kekuatan tongkat kekuasaan. Jadi, setelah 3 bulan ini berlalu, besar kemungkinan kita akan kalah. Jika saat itu terjadi, maka situasi tak lagi akan sama. Bumi masih lemah, jalan kita masih panjang dan kita harus melakukan persiapan. Entah itu dari kalian, ataupun juga yang lainnya, yang terpenting, kalian harus bertambah kuat dalam waktu yang singkat. Di sini, hanya ahli bela diri Uncomon level yang memiliki kesempatan untuk terjun ke medan perang. Sahut Damar, aku mengerti, ucap Dewan sedikit geram. Aku akan pulang ke bumi dan membawa beberapa peluru dari sini. Aku ingin Cici menelitinya dan menciptakan peluru yang bisa membunuh ahli bela diri Uncomon level. Tunggu kedatangan kami, saat itu terjadi,
aku akan menembak mati mereka satu persatu. Damar sedikit tersenyum saat mendengarnya, lalu dia menatap ke arah Chris, redam amarahmu. Pulanglah dengan selamat, manfaatkan waktu yang ada dan tingkatkan kekuatanmu sampai Uncomon level. Jika tidak, kamu hanya akan menjadi umpan saat itu. Aku tidak akan mempermalukan tim 11.762, sahut Chris. Tim 11.762 dulunya adalah pasukan utama Night Watcher dan hingga sekarang masih menjadi kebanggaan anggota Night Watcher. Aku dan Sila akan pergi mencari Lutfi dan yang lainnya. Tepat pada saat ini, Dewa Mabuk juga ikut bicara. Aku merasa akan segera mencapai titik kalam yang kedua. Dalam waktu 3 bulan ini, seharusnya tidak akan menjadi masalah. Dia sendiri sebenarnya memiliki latar belakang yang kuat dengan bakat yang membanggakan. Hanya saja, karena ditekan selama ribuan tahun di Eternal Planet, wajar jika dia tidak mengalami peningkatan. Hanya planet utama yang bisa melahirkan ahli bela diri Uncomon level. Damar menganggukkan kepalanya. Tepat pada saat ini, Wendy juga bersuara, 3 bulan lagi, kekuatanku akan setara dengan setengah dewa. Ekspresinya begitu dingin, tidak ada lagi yang diucapkannya selain kata-kata itu. Setelah selesai memberikan arahan, Damar dan yang lainnya tidak bisa hanya tinggal diam di kota SW ini. Kota SW telah berubah menjadi reruntuhan, tapi masih banyak para budak yang bergegas menuju kota tersebut. Mereka semua menginginkan kebebasan. Para budak di kota SW dengan cepat menyebarkan berita itu. Namun, setelah menjalani diskusi bersama beberapa sahabatnya, Damar pun membawa orang-orang yang tersisa menuju ke kota terdekat dari kota SW. Kota yang dimaksud adalah kota Riga, salah satu kota yang cukup besar. Untuk beberapa waktu ke depan, Lilia akan menetap di kota tersebut untuk melakukan netralisir obat yang ada pada para budak yang tersisa. Mengenai bersedia atau tidaknya mereka untuk tinggal dan bertarung bersama, Damar tidak terlalu memedulikannya. Dengan perginya orang-orang yang ada di planet Skyred, sudah cukup membuat pukulan yang telak bagi Big Jade. Bersambung, 1657. Saat malam tiba, 3 buah pesawat luar angkasa diam-diam telah meninggalkan planet Skyred. Satu pesawat bergerak menuju bumi, satu pesawat lagi bergerak menuju langit bintang yang terdalam untuk mencari Lutfi dan Raya. Sedangkan satu sisanya, bergerak menuju laut kekacauan. Masih di malam yang sama, Wendy dan Yani pergi meninggalkan kota Riga. Mereka mengenakan pakaian sederhana dan berjalan memasuki area tak berpenghuni. Tujuan mereka hanya satu, mencari cara untuk meningkatkan kekuatan. Mereka ingin mencapai kekuatan Half God. 3 bulan adalah waktu yang sangatlah singkat. Tidak ada satupun orang yang mengira mereka akan berhasil melakukannya. Tapi, Damar dan yang lainnya justru tidak berpikiran seperti itu. Asal diketahui saja, waktu yang mereka gunakan untuk berlatih sampai sekarang sebenarnya juga cukup singkat. Dalam waktu 3 bulan, bukan tidak mungkin mereka mampu menciptakan sebuah keajaiban. Pada saat ini, sebuah pesawat luar angkasa sedang bergerak menuju laut kekacauan. Damar seorang diri duduk di dalam pesawat, dia nampak tenang. Setelah beberapa saat, dia melihat dinding api berwarna merah menyala di kejauhan. Entah berapa suhu yang ada pada dinding tersebut. Energi Chi dalam tubuh Damar pun melonjak dan seketika menyelimuti seluruh bagian pesawat. Di waktu yang bersamaan, karakteristik magmanya juga ikut menyelimuti seluruh bagian pesawat. Dan terakhir, dia menggunakan karakteristik es untuk melapisi lapisan terluar dari pesawat. Untuk keamanan, Damar memutuskan untuk menggunakan 2 karakteristik tersebut secara bersamaan. Tepat pada saat ini, Damar menyadari adanya sebuah pesawat berwarna putih yang sedang berhenti di tempat itu. Dia pun mengernyitkan keningnya. Selang beberapa saat, tiba-tiba pintu kabin pesawat tersebut terbuka. Lantas, 2 orang wanita bergegas keluar dari dalam pesawat. Kedua orang itu ternyata adalah Dewi Keberuntungan dan Dewi Tanah. Damar benar-benar terkejut, dia tidak menyangka bahwa Asteria dan Hoshi akan berada di tempat ini. Dan dari penampilan mereka, tampaknya mereka sudah lama duga bahwa Damar dan yang lainnya akan datang ke sini. Damar mengambil napas sedalam-dalamnya. Walaupun suhu di sekitarnya begitu tinggi, tetapi Damar tetap berjalan keluar. Dia merasakan panas yang luar biasa begitu dia jalan keluar, tetapi dia tetap terjaga karena karakteristik magmanya. Dengan topeng oksigen di wajahnya, Damar memandang ke kejauhan dan dengan tenang bertanya, "Dewi-dewi, kalian tahu aku akan datang ke sini?"
Meramal memang ciri khasnya karakteristik ramalan maupun karakteristik takdir. Asteria menjawab pertanyaannya sambil tersenyum. Aku memiliki kekuasaan, maka ramalan aku tidak mungkin akan lebih buruk dari orang-orang yang memiliki karakteristik ramalan. Semuanya memiliki sebab dan akibat, semuanya memiliki jejak. Dewi Tanah berkata, ketika menjadi dewa, kamu harus terus mencari tahu dan mempelajarinya. Kamu sekarang ini, masih terlalu lemah. Damar kehilangan kata, dia menatap ke arah Asteria dan berkata, jadi, kalian bisa datang ke tempat ini hanya karena ingin bertemu denganku. Asteria menganggukkan kepalanya. Bukankah kalian sudah tidak bisa masuk ke daerah planet Big Jade? Damar mengerutkan keningnya. Di sini adalah batasannya planet Big Jade. Asteria berkata, selain itu, tidak terlalu mustahil bagi kami untuk masuk ke dalam galaksi Big Jade. Contohnya seperti tanah telantar dewa, kami bisa menetap di tempat itu. Karena tempat itu tidak diterima oleh hukum alam semesta. Begitu pula dengan laut kekacauan, yang bisa menetap di sana selamanya. Jika kamu bisa menahan energi-energi yang berantakan yang ada di dalam laut kekacauan. Damar terkejut. Di dalam laut kekacauan, meskipun tidak berbahaya bagi ahli-ahli yang telah mencapai tingkat dewa, namun juga pasti tidak enak rasanya jika mengalami gangguan-gangguan pada setiap hari. Jadi, apa yang kalian lakukan di sini? Damar mengatakan, cukup sederhana. Dewi Keberuntungan berkata dalam keadaan yang tenang, kata-kata yang telah aku sampaikan kepada kamu pada tanah telantar dewa, yang mengenai perjanjianku kepada kamu itu tetap berjalan. Jika planet Big Jade akan menyerang kalian lagi, para pengikut kami tidak akan ikut campur dalam perang ini, termasuk pada saat Orpan dan planet Big Jade menginvasi planet bumi. Aku dan Hoshi tidak akan ikut campur dalam hal ini. Bagaimana menurutmu, Damar? Sambil memandang dewi-dewi itu dengan heran, Damar bertanya, apakah kalian ingin menyaksikan kejatuhan peradaban kalian? Pengikut kami bisa dibilang cukup banyak, asalkan mereka masih bertahan hidup, peradaban kami tidak akan hancur. Dengan perlindungan dari kami berdua, mereka bisa pergi kemana saja. Dewi Keberuntungan berkata dengan tenang, bukankah kalian dibatasi oleh Orpan? Damar bertanya, benar, jadi ketika dia menginvasi planet kamu, kami berdua terpaksa harus ikut campur. Tetapi jangan khawatir, ketika saatnya tiba, kami hanya berpura-pura melakukan itu. Asteria berkata lagi, apa yang harus kuberikan? Damar bertanya. Hoshi tersenyum dan berkata, berikan apa ya? Kamu begitu berbakat, dan dengan kekuatan kami sebagai seorang dewi, jika kami melahirkan anak bersama, bakat anak itu pasti bagus juga. Apalagi aku dan Asteria juga begitu cantik, kamu tidak rugi, kok. Damar kehilangan kata-kata. Wajah Asteria memerah, dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, jangan dengarkan omong kosongnya Hoshi, kami berharap jika kamu menang pada saat itu, janganlah bunuh semua orang Big Jade. Dan pada masa depan, jika bisa, berikan sebuah planet dari galaksi yang kalian berada kepada para pengikut kami. Kami akan berdiskusi lagi untuk menentukan apakah tempat itu layak untuk ditinggal. Damar mulai mengerutkan kening sewaktu dia mendengar perkataan Asteria ini. Damar bertanya kepadanya, jadi, kalian masih ingin masuk ke dalam bumi? Jika kamu tidak setuju, itu juga tidak bermasalah. Dan tentunya, yang paling penting itu, kami ingin kamu membunuh Orpan. Kata Asteria. Pupil mata Damar menyusut. Kedua wanita ini, tampaknya tidak sesederhana penampilannya. Jika dia ingin membunuh Orpan, dia harus menyelesaikan Dewa Perang dan Dewa Kearifan. Ditambah dengan Dewa Matahari yang sudah lama dendam dengan Damar, itu berarti bahwa Damar harus membunuh 4 orang dan mengambil alih kepemimpinan umat mereka, kan? Kemungkinan lain bisa jadi kedua wanita ini dapat memperoleh kebebasan dan mereka akan menemukan cara untuk menguasai umat dari dewa-dewa yang Damar habisi tersebut. Membunuh Orpan, aku tidak sekuat itu. Damar tertawa. Karakteristik-karakteristik unik yang sekarang semakin langka. Karakteristik tulang naga dan tulang phoenix merupakan karakteristik yang sangat berbeda dan unik. Kedua karakteristik ini sudah terbentuk pada saat alam semesta ini terbentuk. Namun selama ini, belum ada orang yang mencapai tingkat dewa. Asteria lanjut berkata, jadi, aku ingin bertaruh, dan tentu saja, kalau gagal, kami juga tidak rugi. Baiklah, aku setuju. Damar mengangguk kepalanya. Tentu saja, dia tidak benar-benar setuju dengannya. Sekarang ini dia tidak mempercayai siapapun. Asteria dan Hoshi terlihat sangat senang ketika mereka mendengar persetujuan dari Damar.
Asteria berkata lagi, tentu saja, kami datang ke sini, karena ingin mengingatkanmu lagi. Jangan percaya kepada Stardin, dan juga jangan percaya kepada Pak Tua Pancing. Damar sedikit terkejut, dia menatap Asteria dan bertanya, maksudmu apa? Stardin, dia bagaikan Orpan di galaksi Zelenia. Stardin memegang 9 kekuasaan pada galaksi Zelenia, dan pada saat ini hanya ada 4 ahli yang mencapai tingkat dewa pada galaksi Zelenia. Asteria berkata, galaksi Zelenia merupakan galaksi paling muda di antara 8 galaksi planet utama, yang usianya kira-kira 10 miliar tahun. Damar kehilangan suara, apakah Asteria salah paham tentang istilah muda? Tapi Stardin adalah seorang wanita yang sangat berani. Dia menjadi dewa dengan kekuatannya sendiri, dan menjaga keadaannya galaksi Zelenia di antara galaksi 8 planet utama. Tidak ada yang berani mencari masalah dengannya. Akan tetapi, ke-8 planet ini sebenarnya memiliki perselisihan kecil antara satu dengan yang lain. Dan tentu saja, perselisihan-perselisihan ini merupakan perselisihan ahli-ahli tingkat dewa, yang juga persaingan antara penguasa alam semesta. Bersambung, 1658. Ketika berbicara tentang hal itu, Asteria mengerutkan keningnya. Apabila kamu sudah menjadi dewa, kamu akan mengerti apa yang aku katakan. Ada terlalu banyak hal yang harus dijelaskan kepadamu, tetapi kamu tidak akan mengerti saat ini. Kesimpulannya, Stardin ini juga tidak ingin melihat kalian bangkit. Kemungkinan besar alasannya dia melakukan ini semua hanya untuk mengganggu Orpan, kata Asteria. Alis Damar berkerut. Di alam semesta ini, masih ada banyak rahasia yang tampaknya masih belum sepenuhnya dipahami oleh Damar. Baiklah, aku mengerti. Damar menarik napas, kemudian dia bertanya, lalu bagaimana dengan Pak Tua Pancing itu? Ada apa dengan dia? Apakah dia berasal dari galaksi Zelenia? Pak Tua Pancing itu, aku juga tidak tahu secara pasti. Dia adalah seseorang yang sangat misterius. Tampaknya dia tidak berhubungan dengan 8 planet utama. Kami juga tidak tahu dia orang seperti apa. Hanya saja dia sudah ada sejak kami menjadi dewa. Ada yang mengatakan bahwa dia mungkin merupakan salah satu yang tersisa dari alam semesta sebelum alam semesta kami. Selama hidupnya, dia melakukan 2 hal. Pertama adalah mencari ujung alam semesta, dan yang satunya lagi adalah mencari Stargate. Asteria berkata, orang ini sangat kuat dan dia memiliki kekuatan untuk membunuh dewa. Hoshi berkata, Pak Tua ini sangat hebat. Sulit bagi orang untuk mati setelah mencapai tingkat dewa. Contohnya kami sama-sama sebagai dewa, namun Orpan akan kesulitan untuk membunuh kami. Tetapi Pak Tua ini mampu. Tidak ada yang tahu apa yang disukai olehnya. Pada saat ini, Asteria berkata lagi, dia adalah orang yang mudah marah dan mudah gembira. Apa yang kamu lihat adalah hanya ketika dia dalam suasana hati yang baik. Ketika suasana hatinya buruk, tidak ada yang tahu apa yang dapat dia lakukan. Pokoknya, Pak Tua ini adalah orang yang sangat jahat. Hoshi mengejeknya. Dia tampaknya sangat mementingkan kamu. Aku hanya ingin mengingatkan kamu, jangan percaya pada orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang yang ambisius. Damar mengangguk kepala, aku mengerti. Asteria mengangguk kepala dan mendesak ketika menatap Damar. Damar, kelompok kalian ini merupakan orang-orang paling berbakat yang pernah aku temui di galaksi planet utama. Dan mungkin, kalian adalah favorit alam semesta ini. Namun waktu kalian sangat sedikit, aku bisa mengatakan bahwa kamu bukan orang yang egois. Karena kamu bisa saja menyembunyikan diri dan menunggu hingga kamu menjadi dewa. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, Asteria berkata lagi, kamu pergi ke laut kekacauan demi Blade Berserker, benar? Iya, Damar mengangguk, dia menatap Dewi Keberuntungan dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Orion yang memberitahuku, dia sangat ketakutan sekarang, kata Asteria. Apakah Dewi tahu apa yang terjadi? Damar bertanya, aku tidak tahu terlalu jelas dengan detail-detailnya, tetapi menurut deskripsi, Saka sepertinya terinfeksi. Dewi Keberuntungan lanjut berkata, aku telah menjalankan beberapa perhitungan, sepertinya hal ini berhubungan dengan Dewa Matahari. Damar mengerutkan kening. Dewa Matahari, berbicara tentang itu, Dewi Keberuntungan menatap Damar dan berkata lagi, jika terinfeksi, hanya ada 2 kemungkinan, yang pertama mati, yang kedua, menjadi benar-benar gila, kehilangan kesadaran, dan berubah menjadi mesin pembunuh. Orpan sepertinya selalu mengawasi sini, jika Saka benar-benar menjadi gila, kemungkinan besar dia akan dipunahkan. Asteria berkata kepada Damar,
aku tidak menyarankan kamu untuk mengunjunginya. Saka sebenarnya sudah memiliki kekuatan seorang dewa, hanya saja dia ditipu oleh Dewa Matahari, sehingga dia gagal menyelesaikan upacara dewa. Dan jika dia kehilangan kesadaran, kamu bisa berada dalam bahaya. Damar terdiam sejenak, lalu dia menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimanapun, dia adalah leluhur bumi, dan dia telah memberi aku bantuan. Aku harus mencari tahu tentang detail-detail hal ini. Terserah kamu, kata Asteria. Aku dan Hoshi harus pergi karena masih ada urusan lain. Kalau tidak, kami akan pergi bersamamu. Berbicara tentang hal itu, Asteria berkata lagi, jika kamu percaya padaku, kamu boleh membawa Orion dari situ. Kasihanilah dia, jangan biarkan dia mati di dalam sana. Damar mengangguk, lalu menjawabnya, baiklah. Damar memikirkan kembali legenda tentang Orion. Dia mengangkat alis dan berkata, apakah Orion berasal dari Big Jade? Ya, Asteria mengangguk. Damar mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dia bisa akan menjadi seorang pengelana? Asteria tiba-tiba tersenyum dan berkata, karena dia menista dewa, banyak alasan di antaranya. Dan hanya kebetulan saja dia bisa menjadi pengikutku. Tidak ada orang yang tahu selain Hoshi. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menceritakan lebih banyak lagi, ini adalah masalah pribadinya. Jika dia bersedia, kamu dapat bertanya langsung kepadanya. Damar mengangguk, oke, selanjutnya, kamu harus lebih berhati-hati. Asteria berkata lagi, aku dan Hoshi akan pergi sekarang. Setelah berbicara, dia berhenti sebentar, tentu, kamu bisa mempertimbangkan lagi apa yang dikatakan Hoshi barusan. Kami sangat senang kalau kamu bersedia. Damar tertegun dan lama baru sadar, sedangkan Asteria dan Hoshi telah berjalan masuk ke dalam pesawat. Perkataan Hoshi, mempunyai anak dengan mereka. Damar merasa tanpa daya. Pesawat perlahan melandas dan menghilang dari pandangan mata dengan lekas. Damar tidak berpikir lagi, dia menarik napas dan mengalirkan karakteristiknya. Dia mengendarai pesawat dan menelusuri tembok api itu. Damar membuka pintu, namun tidak segera masuk. Suhu tempat ini cukup tinggi dan merupakan suatu tekanan bagi Damar. Karakteristik magma dapat menjaga keselamatannya dan dia melatih diri di bawah tekanan ini. Ini juga salah satu alasan Damar datang ke Laut Kekacauan. Energi tidak stabil di tempat ini akan menyerangnya dari waktu ke waktu. Dan dia harus menjaga pesawat dari serangan. Kalau tidak, dia akan tersesat di Laut Kekacauan ini jika tidak ada orang yang menjemputnya. Sama seperti Daryl dan yang lain pada saat itu, tidak peduli seberapa hebatnya, dia tetap tidak bisa menjelajahi waktu dan ruang. Jadi, dia harus memerhatikan sekelilingnya dan menjaga keadaan terbaik diri sendirinya. Saat ini, cukup sulit untuk melakukan lonjakan surgawi ketiga kalinya. Jadi, Damar harus mencari cara lain. Tentu, sangat bagus jika Damar dapat memasuki ruang 4 dimensi. Tetapi jelas, itu akan sangat berbahaya dan Damar tidak ingin bertaruh. Seandainya dia mati, ini benar-benar tidak layak. Pesawat melaju dengan pelan, dan berhasil melewati tembok api dan tiba di Laut Kekacauan. Ada banyak asteroid yang melambang di atas Laut Kekacauan. Di saat Big Jade dilahirkan, begitupun juga dengan asteroid-asteroid itu. Mereka lahir berdampingan. Damar berdiri di depan pintu, badannya diikat oleh sebuah tali yang khusus, dan wajahnya mengenakan masker oksigen. Dia berdiri dengan tegak dan memandang langit berbintang. Tidak lama kemudian, sebuah energi mengalir dan Damar menghentikannya dengan gampang. Daya tarik di sekitarnya cukup kuat, Damar sedang berusaha beradaptasi dengannya. Pada saat yang sama, area tak berpenghuni yang sejauh 8.000 km. Yani dan Wendy sedang berjalan. Wendy berkata dengan tenang, kita sudah bisa berpisah. Ya, Yani mengangguk dan berkata, aku berharap kamu bisa melewati lonjakan surgawi ketiga kali ini. Wendy meliriknya. Kemudian dia merenung, Yani, apa yang kamu ingin lakukan? Aku, Yani menengadah dan bertanya, apa maksudmu? Kenapa kamu terus mengikuti kami? Harusnya, kamu tidak perlu datang ke Big Jade. Wendy melanjutkan, tapi kamu tetap datang dan mengikuti Damar. Dari awal aku sudah tahu, kamu sengaja mendekati Damar, berteman dengan kami dan bergabung dengan Night Watcher. Jadi, apa tujuanmu sebenarnya? Wendy bertanya. Yani tidak menjawabnya, dia memandang Wendy dan berkata, aku tidak mengerti apa yang kamu bilang, aku hanya ingin bertarung di sisi Damar. Dan, selama Big Jade tamat, maka Eternal Planet bisa selamat.
Aku dan Dewa Mabuk sama-sama mencapai Uncomon level. Aku ingin menetap di bumi, supaya bisa bertahan hidup. Jika kamu mau mendapatkan jawaban, jawabanku. Bersambung, 1659. Yani berkata lagi, aku ingin mencari aman, mendapatkan kepercayaan kalian dengan bekerja sama. Biar aku bisa menetap di bumi saat nanti semuanya selesai. Semoga apa yang kamu katakan memang benar. Wendy memandang pada Yani. Aku akan terus lebih kuat darimu dan aku tidak ada belas kasihan. Jika kamu berani mengkhianati Damar, Bumi, dan Night Watcher, aku pasti akan membunuhmu. Selain itu, meskipun mereka semua percaya padamu, tapi aku akan selalu waspada padamu, kata Wendy dengan nada tenang. Aku pun melakukan hal yang sama. Yani berkata, hukum atraksi karakteristik langka benar ada. Karakteristikmu, Damar dan punyaku saling bertentangan. Aku selalu tidak percaya pada hal-hal itu. Wendy berkata dengan pelan, kamu tidak bisa membayangkan apa yang aku, Damar, dan yang lain alami. Seumur hidupku tidak akan mengkhianati Night Watcher dan juga Damar. Apa yang aku lakukan sekarang sesuai rencanaku yang pasti, kamu tidak akan mengertinya. Aku mengerti, Yani perlahan mengatakan. Kamu ingin reinkarnasi bukan? Pupil mata Wendy menyusut. Kamu. Aku tidak akan ikut campur. Yani berkata, tenang saja, bagaimanapun kamu waspada padaku, aku tidak akan memusuhi kalian sama sekali. Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Kemudian, dia tersenyum, kita bicarakan itu setelah masalah Big Jade ini selesai saja, kita terlalu kecil dan lemah sekarang. Wendy tidak berkata lagi, dia memegang Death Sword yang di tangannya, seolah-olah berpegang teguh pada takdirnya. Dia berbalik badan dan berjalan ke samping dengan tegas. Yani pun meliriknya lalu menutup wajahnya yang cantik, rambut peraknya berkibar seiring dengan angin. Dan sekilas kekhawatiran melintas dari pandangan matanya. Mereka berdua menuju tujuannya masing-masing. Planet Skyred berjalan dengan lancar. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya datang. Ada pesawat yang datang dan meninggalkan planet Skyred setiap hari. Lilia menerima semua yang bersedia berperang dan tidak menghalangi orang yang ingin pergi. Namun, masih banyak orang yang bersedia untuk tinggal di sini. Mereka mengerti apa cara orang Big Jade menguasai alam semesta. Mereka harus mencari suatu tempat yang tidak bisa dikendali oleh kekuatan Big Jade. Kebanyakan dari mereka yang mempunyai kebebasan, mereka ingin kembali ke kampung halamannya. Jumlah orang yang bersedia tinggal lebih banyak, dan mereka menunggu apa yang akan terjadi 3 bulan kemudian. Waktu setengah bulan berlalu dengan cepat. Pada hari ini, sebuah pesawat perlahan mendarat di daerah sekitar Milos. Kali ini, Damar melindungi pesawat dengan baik ketika mendarat di Milos. Meskipun hanya 1 orang, tetapi dibandingkan pertama kali dia menuju Laut Kekacauan, dia mendapatkan kemajuan yang cukup banyak. Jadi, itulah alasannya pesawat tidak rusak. Dia tidak menyembunyikannya, lalu melewati planet ini dan berhenti di Milos. Pesawat melandas di atas permukaan laut, dia mengambil Dragon Sword dan pedang naga Azure. Setelah membawa sebuah tas, dia berjalan keluar dari pesawat. Baru saja keluar, dia mengerutkan hidungnya. Tempat ini cukup jauh dari piramida, tetapi dia merasakan sebuah aura yang jahat. Perasaan ini membuat dia merasa tidak nyaman. Dia tidak begitu akrab dengan Blade Berserker. Alasan Damar datang ke sini, pertama karena Blade Berserker adalah tetua dari bumi. Kedua, dia pernah membantu dirinya. Ketiga, dia adalah ayahnya Raya. Jadi, Damar merasa dia harus datang dan menemuinya sekali. Kakinya menempuh tanah, dan dia menuju ke tengah. Dia tiba di bawah gua dengan cepat, piramida ini masih berdiri tegak. Aura kejahatan ini semakin kuat, Damar bahkan merasa dia seolah-olah berada di tanah telantar dewa. Tetua Saka, Damar bergumam, memikirkan perkataan Asteria. Ini membuat Damar mengerutkan alis. Saka adalah seorang orang gila yang benaran gila. Dia mendapat akhirnya yang tidak sepadan. Damar merasa sangat sedih. Orang seperti Saka pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia menghela napas yang panjang, lalu melompat dari tebing dan mendarat di depan piramida. Sebuah bau darah amis tercium dari dalam gua. Alis Damar terkerut, dia mengangkat kaki lalu melangkah ke dalam piramida. Piramida ini cukup sunyi, Damar hendak menggunakan karakteristik jiwanya. Tetapi pada saat ini, dia merasa karakteristiknya tertekan. Apa yang terjadi ini? Damar merasa bingung. Ini adalah pertama kali dia menemui situasi seperti ini.
Damar mencoba menggunakan karakteristik yang lainnya, dan suatu hal yang mengerikan telah terjadi. Tidak ada satupun dari 8 karakteristiknya dapat digunakan. Apa ini karena kekuatan itu? Damar merasa terkejut. Kalau Blade Berserker bermasalah, maka kekuasaannya yang berasal bumi akan ambruk. Dan itulah penyebab apa yang terjadi di sini. Damar mencoba menggunakan energi Chi dan seni bela diri, dan ternyata keduanya tidak dibatasi. Ini membuatnya merasa lega, karena tidak bisa menggunakan karakteristik, maka dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan hukum. Damar menarik napas, tetap berjalan langkah demi langkah ke dalam piramida. Boom! Damar merasa merinding tiba-tiba dan sebuah perasaan bahaya yang berat muncul dari hatinya. Karakteristik jiwa tidak dapat digunakan saat ini, dan semua cara-cara lain tidak berguna juga. Dia harus melawan semuanya hanya dengan teknik bela diri dan teknik pertarungannya. Aura yang jahat dan bahaya menyerangnya dari samping. Badan Damar gemetar, dan Dragon Sword segera keluar dari sarung. Damar memegangnya dan menggunakan seni bela diri lalu menyerang ke samping. Damar segera menebaskan pedangnya. Tang! Ketika suara pedang bertabrak, sebuah aura pedang mendatang dengan ganas. Meskipun mereka sama-sama berada di tahap yang setara, namun Damar merasa kekuatan bela dirinya seolah-olah ditekan. Padahal seni bela dirinya Damar sudah mencapai perbatasan, dan kekuatannya cukup menyeramkan. Tetapi dia merasa kekuatannya tertekan saat ini. Dan jelas aura pedang ini berasal dari Blade Berserker. Ekspresi Damar berubah, dia meraung, "Tetua Blade Berserker, aku adalah." Dia tidak memberi waktu baginya untuk bereaksi, dan serangan kedua segera datang. Damar menggertakkan gigi dan melawannya dengan paksa. Tang! Damar menemukan suatu hal yang menyeramkan. Kekuatan seni bela dirinya awalnya berpisah. Namun daya kendalinya Blade Berserker cukup tinggi, semua energi yang mengalir telah dipecahkan. Sehingga tidak dapat menghancurkan piramida tersebut sama sekali. Dan kecepatan Blade Berserker cukup tinggi, dia bertingkah secepat angin. Dalam waktu sekejap, pedang mereka telah bertabrakan puluhan kali, dan Damar bahkan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas selama ini. Damar menarik napas yang dingin. Eos pernah berkata, Blade Berserker adalah orang yang memiliki bakat seni bela diri dan teknik pedang yang terhebat. Eos mendapat julukan Dewa Pedang, dilihat dari penilaiannya terhadap Blade Berserker, ini dapat membuktikan betapa menyeramkannya si Blade Berserker ini. Damar hampir tidak menemui lawan selama hidupnya, dia memasuki Uncomon level dan dia dapat melawan orang yang sudah melewati 3 kali lonjakan surgawi. Pada lonjakan surgawi kedua kalinya, dia hampir memasuki tingkat Half God. Ini adalah berkat dia mendalami seni bela diri dan banyak hukum yang lain. Meskipun waktu berlatihnya singkat, tetapi dasarnya cukup kuat. Walaupun sama-sama di tahap peak, Blade Berserker dapat menahan Damar. Damar merasa sedikit bingung, apakah dia masih bisa meneroboskan diri setelah mencapai tahap ini. Dia tidak ada waktu untuk bertanya, dia sedikit kewalahan saat ini, bahkan sedikit putus asa. Terakhir kali dia merasa perasaan ini adalah ketika dia melawan Sun, ketika Damar hampir mati di bawah pedangnya. Tetapi sekarang, Damar merasa dapat melindungi dirinya. Dia terus menggunakan kekuatan bela diri, dan melawan dengan teknik pertarungan yang dia punya. Tang, 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 suara pedang yang beradu terus berbunyi. Damar tidak tahu berapa lama waktu berlalu, dia merasa dia sudah tidak tahan lagi. Namun selama ini, dia seolah-olah mendapat sedikit pencerahan dari apa yang terjadi pada Saka. Blade Berserker tidak berbicara, ketika Damar hendak bicara, dia menyerang lebih keras. Damar dihentikan setiap kali dia ingin berkata. Damar akhirnya merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia merasa Blade Berserker dapat menekannya, dan bahkan dapat membunuhnya. Tetapi dia tidak melakukan itu, sepertinya. Dia sedang mengajar Damar. Damar semakin bingung, bukankah Blade Berserker telah terinfeksi? Bukankah dia segera menggila dan mati? Tetapi dengan situasinya sekarang ini, harusnya dia sudah sadar. Kenapa dia tidak berbicara dan terus menyerang dirinya? Damar tidak tahu, dan tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Saat ini, dia sedang menggunakan segenap tenaganya untuk melawan. Pada akhirnya, dia merenungkannya dengan baik-baik. Dia mendapat ilmu seni bela diri setelah sekian lama mencapai tahap peak. Tidak tahu berapa lama kemudian, pada suatu titik, sebuah suara terdengar, "Kamu memang memiliki bakat yang tinggi. Sayangnya, waktumu tidak tersisa banyak." Bersambung 1660.
Serangan yang ditujukan pada Damar berhenti. Damar merasa seolah-olah dia telah bertarung selama berhari-hari, dan energi Chi-nya hampir habis. Setelah mencapai Uncomon level, Damar merasa ada energi Chi yang tak habis di tubuhnya. Selain menggunakan jurus batu, dia hampir tidak pernah kehabisan seperti ini. Perasaan tertekan itu muncul lagi kali ini. Dia menghela napas panjang, lalu berbalik badan. "Tetua, apa yang kamu?" Ketika dia melihat apa penampilan Blade Berserker, seluruh badannya bergetar. Sebuah perasaan menyeramkan muncul dari punggungnya. Dan dia merasa merinding dari atas kepala sampai kaki. "Kenapa kamu bisa menjadi seperti ini?" Blade Berserker yang di depan Damar memakai baju yang robek, dan seluruh badannya sangat kurus. Rongga matanya sangat cekung, dan kedua bola matanya benar-benar menonjol. Sepertinya tidak ada daging dan darah di wajahnya, hanya lapisan kulit yang tersisa melilit tulang. Lengannya, perutnya, dan seluruh tubuhnya begitu. Melalui pakaian compang camping, tulang rusuknya sangat terlihat. Blade Berserker tidak terlihat seperti saat mereka bertemu sebelumnya. Dia yang sekarang sama seperti tengkorak yang dilapisi kulit manusia. Mengapa Blade Berserker bisa menjadi seperti ini? Damar tidak tahan dan merasa sedih. Meskipun dia dan Blade Berserker hanya bertemu sekali, tetapi dia mengetahui banyak legenda tentangnya saat di Big Jade. Dia adalah seseorang yang sulit diatur dan tidak takut pada dewa. Sebelum Damar tidak menemuinya, menurut Damar dia adalah orang yang arogan dan hidup. Namun sekarang, seluruh daging dan darahnya sepertinya diambil oleh seseorang. Blade Berserker tersenyum, lalu melihat ke langit. Dia memandang piramida, lalu berkata, "Dasar brengsek." Entah kenapa, cara dia berjalan membuat Damar merasa ngeri. Dia takut Blade Berserker akan ambruk jika tidak hati-hati. "Kamu jangan melihatku dengan pandangan semacam itu." Blade Berserker berkata dengan acuh tak acuh. "Aku tidak akan mati begitu sia-sia. Seni bela diri maupun pelatihan selalu menantangku. Setelah aku melewati ini, aku akan menghancurkan langit." Damar mengerutkan kening, dia memandangnya dan bertanya, "Tetua, apa yang terjadi sebenarnya?" Talia dan yang lain berkata bahwa kondisimu tidak baik. "Aku ingin mengecek keadaanmu dengan pribadi kali ini, namun sekarang." Blade Berserker mengatakan dengan pelan, "Aku memang terinfeksi." Wajah Damar berubah seketika, tapi tidak seperti yang Asteria katakan. Blade Berserker memandang ke arah jauh. Orion sedang berbaring di atas tanah di kejauhan. Dia bernapas pelan-pelan, seharusnya masih hidup. "Kamu duduk dulu saja, aku akan memberitahumu," kata Blade Berserker. Damar mengangguk. "Harusnya kamu sudah tahu tentang karakteristik milikku. Aku adalah seorang penipu." Blade Berserker berkata. Damar mengangguk lagi. "Aku meninggalkan beberapa ingatan untuk Orion. Dia adalah pengikutnya Asteria. Kondisiku sekarang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Jadi, aku memberikan ingatan padanya. Apa yang dibicarakannya pada Asteria yaitu aku terinfeksi," kata Blade Berserker. "Dan juga aku memberitahu dia tentang ini. Hal ini berhubungan dengan Sun." Damar mengerutkan kening, "Bisakah kamu bicarakan lebih spesifik? Aku pikir semuanya terlalu gampang." Blade Berserker menghelakan napas. "Sejak alam semesta ini lahir, ada aturan tertentu di antara semua makhluk hidup." Blade Berserker mulai menjelaskannya. Contohnya galaksi Meta, dibanding dengan galaksi lain, galaksi Meta adalah kesayangan alam semesta. Dan hanya orang yang memiliki karakteristik unik yang bisa menjadi dewa. Blade Berserker menghela napas. Reaksi Damar berubah, jadi, perubahan tetua tidak bermasalah dengan Sun. Hanya karena tidak memiliki karakteristik unik. Ya, Blade Berserker menganggukkan kepala. "Selama ini, Lutfi mengajar beberapa orang, dan aku pun melengkapi beberapa hal tentang kepercayaan. Aku mengira sudah waktunya aku menerobos. Tetapi, semua yang kita lakukan berada di bawah aturan ini. Meskipun aku tidak memiliki karakteristik unik, namun aku masih punya kekuasaan, dan aku mungkin bisa menerobos wilayah ini. Aku menerobos secara terpaksa, dan saat ini hukum alam semesta menemukanku. Kekuasaan yang di tubuhku pun tidak bisa menghalanginya untukku. Akhirnya, aku terinfeksi." Blade Berserker berkata. "Saat itu, kesadaranku benar-benar tenggelam. Aku merasa seperti akan mati." Setelah mengatakan itu, dia membalikkan kata-katanya. "Damar, apakah kamu pernah berpikir kenapa kamu bisa memiliki karakteristik unik?" Damar menatap Blade Berserker dengan pandangan kosong. Aku tidak pernah memikirkan hal itu.
Blade Berserker menatap Damar, kemudian dia menunjukkan sebuah senyum yang menyeramkan padanya. Damar langsung merinding ketika melihat senyum di wajah Blade Berserker. Dia segera berkata, "Tetua Blade Berserker, bolehkah Anda berhenti tersenyum? Senyumanmu itu agak menakutkan orang." Blade Berserker tercengang sesaat, lalu menjawab dengan tanpa daya, "Sialan kau." Kemudian, dia berkata lagi dengan serius, "Sebenarnya aku telah memikirkan pertanyaan ini untuk waktu yang lama. Mengapa orang-orang akan memiliki berbagai karakteristik setelah mereka mencapai tingkat Undying Flame? Bahkan tidak peduli dari mana asal mereka, semua orang memiliki tujuan yang sama." Dia menghela napas, "Semakin kuat diriku dan semakin dalam aku mengenal tentang alam semesta ini, aku merasa tidak berdaya. Aku merasa segala sesuatu tentang diriku sepertinya sudah diatur dari awal." Damar tercengang, dia menatap Blade Berserker dengan ekspresi heran di wajahnya. "Jadi, kamu juga tidak tahu dari mana karakteristik kita berasal?" Damar baru saja selesai bertanya. Tubuh Blade Berserker tiba-tiba mulai gemetar dan mengeluarkan suara berderak. Dia menatap Damar dengan matanya yang merah. Damar terkejut dan menatapnya dengan waspada. Sebenarnya, Chi di dalam tubuh Damar sudah hampir habis. Karena dia telah bertarung melawan Blade Berserker terus-menerus sebelumnya. Jika Blade Berserker menyerang lagi, dia mungkin terpaksa menggunakan jurus lonjakan kematian untuk melarikan diri. Untungnya, Blade Berserker perlahan kembali tenang. "Kamu sudah melihat juga, ini adalah keadaan tubuhku saat ini. Sangat tidak stabil." Blade Berserker menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku terinfeksi, aku merasa tenaga di dalam tubuhku sedang menghilang. Aku merasakan sesuatu telah berubah di dalam tubuhku. Ketika kamu menjadi dewa, setelah upacara dewa selesai sepenuhnya, kamu akan menerima sebuah energi. Dan energi ini membutuhkan karakteristik unik untuk mengontrolnya." Blade Berserker tersenyum pahit dan berkata, "Aku yang mempunyai kekuasaan juga tidak mampu untuk melakukannya. Kesadaran aku terus menghilang dalam proses ini. Aku juga menyadari banyak hal setelah menjadi dewa, terutama tentang hukum alam semesta. Oleh karena itu, posisiku ketahuan dan aku terinfeksi. Aku seharusnya mati pada awalnya, tetapi dalam proses ini, kekuatan teknik bela diri aku meningkat. Dengan terobosan dalam teknik bela diri, kekuatan pencemaran tampaknya melambat. Namun, kondisi tubuhku malah berubah menjadi seperti ini." Blade Berserker berkata sambil tersenyum masam. Damar tercengang dan dia bertanya, "Jadi, apakah tetua bisa dibilang berhasil?" "Tidak benar-benar berhasil." Blade Berserker menggelengkan kepalanya. "Kondisi tubuhku masih tidak stabil secara emosional dan aku masih terinfeksi." Damar merenung untuk waktu yang lama, lalu menatapnya dan berkata, "Ini berarti bahwa jika ada terobosan dalam teknik bela diri sampai sepenuhnya, kita dapat menjadi dewa tanpa karakteristik unik." Blade Berserker menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Jalanku saat ini berbeda dengan orang yang menjadi dewa dengan karakteristik unik. Orang yang menjadi dewa dengan karakteristik unik bergantung pada energi alam semesta. Aku tidak dapat menerima energi itu. Walaupun sekarang aku memiliki kekuatan dewa, tetapi kekuatan ini sepertinya kekuatan dari tubuhku. Aku belum mengetahui hal ini secara spesifik juga." Pupil mata Damar menyusut. Dari kata-kata Blade Berserker, dia menyadari bahwa kondisi Blade Berserker ini sepertinya sama dengan Iman. Karena inspirasi dari Iman, Damar baru berhasil mencapai tingkat yang cukup tinggi dalam teknik seni bela diri. "Oke, inilah situasiku saat ini. Kamu bisa memberitahuku situasi di luar," kata Blade Berserker. Damar mengangguk, dia mulai menceritakan semua yang terjadi di luar. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Damar, Blade Berserker mencibir, "Orpan berani bertingkah seperti itu hanya karena dia tahu bahwa aku tidak dapat keluar. Jika aku keluar, aku tidak akan membiarkannya pergi." Mata Blade Berserker penuh dengan amarah saat ini. Bumi awalnya mempunyai beberapa generasi peradaban, tetapi semua itu telah dihancurkan oleh orang-orang di bulan. Beberapa orang ahli yang Blade Berserker kenal telah menghilang dan itu semua karena mereka. Dia merenung sejenak, kemudian berkata, "Aku tidak tahu butuh waktu berapa lama untuk keluar dari sini, tapi aku harus memberitahu kamu sesuatu." "Apa itu tetua?" Damar berkata dengan cepat. "Mengenai kekuasaan," ujar Blade Berserker menggebu-gebu. Bersambung.